Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Alsyam dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar NIM 23100-203. Di video ini saya mau menjelaskan materi saya sendiri, yaitu tentang ruang lingkup manajemen kelas. Materi ini termasuk dalam mata kuliah manajemen kelas dengan dosen pengampu Ibu Febri Yulianti. Kita masuk ke slide yang pertama, ruang lingkup manajemen kelas. Kita harus tahu manajemen kelas itu apa sih? Nah, manajemen kelas itu gampangnya adalah cara guru ngatur kelas supaya proses belajar itu bisa berjalan dengan baik, tertib, dan juga menyenangkan. Jadi bukan cuma soal bikin kelas jadi tenang, tapi juga gimana cara bikin siswa ini nyaman dan semangat untuk belajar. Selanjutnya, pengaturan siswa. Yang pertama, kita bahas soal pengaturan siswa ini adalah cara guru ngatur anak-anak di kelas supaya belajar itu bisa lebih maksimal. Ada beberapa hal penting. Poin yang pertama, tingkah laku siswa. Guru harus tahu gimana sikap siswa di kelas. Apakah mereka suka memperhatikan waktu guru menjelaskan gitu, atau malah sebaliknya kayak ngobrol sendiri, main, atau ganggu temennya. Kalau ada yang ganggu, suasana belajar tuh pasti gak kondusif, makanya guru harus langsung turun tangan. Kedua, kedisiplinan. Siswa harus dibiasakan disiplin, kayak datang tepat waktu, ngerjain tugas, dan ikut aturan dalam kelas. Ini penting untuk apa? Untuk melatih tanggung jawab siswa. Dan yang ketiga ini ada minat dan perhatian. Guru juga harus tahu gimana caranya bikin siswa tertarik dalam belajar di kelas. Bisa dengan cara ngajar yang seru sih. Contohnya kayak pakai media atau game edukasi. Nah, yang keempat, ada gairah belajar. Kalau siswa semangat belajar, kelas jadi lebih hidup. Nah, tugas guru itu bikin suasana yang hidup gitu. Kayak gimana? Ya nyemangatin siswa buat aktif. Kelima, dinamika kelompok. Nah, dinamika kelompok ini kadang ada kelompok yang aktif, kadang ada kelompok yang diem aja gitu, kurang aktif. Gimana nih guru? Guru harus bisa atur semuanya supaya apa? Supaya semua ini bisa kerjasama dengan baik, siswa-siswanya ya. Dan yang keenam, kerjasama siswa. Siswa ini harus dilatih buat bisa kerjasama. Kayak pas ada tugas kelompok, itu mereka belajar saling bantu, terus bagi tugasnya bareng sama rata, dan belajar bareng juga. Slide selanjutnya ini ada pengaturan fasilitas. Selain siswa, yang harus diatur juga adalah fasilitas kelasnya. Fasilitas kelas ini itu bagian fisik. Kayak apa? Visibility. Nah, pertama nih visibility itu pandangan ke papan harus jelas. Kedua ada accessibility, ini akses jalan mudah dilewati atau penataan barang itu yang mudah dijangkau oleh siswa maupun guru. Kemudian ada flexibility, ruangan bisa diubah sesuai kebutuhan. Kemudian comfort itu kenyamanan, kayak kenyamanan kelas itu nggak panas dan nggak pengap. Kemudian estetik ini keindahan kelas. Jadi akhir untuk bikin kelas ini jadi nyaman buat siswa belajar. Nah, ini ketiga ada tempat duduk siswa. Tempat duduk siswa juga berpengaruh. Nggak harus selalu duduk berderet di depan gitu, depan ke belakang, tapi bisa juga dibentuk lingkaran atau kelompok kecil. Guru bisa atur tempat dengan sesuai kegiatan pada saat proses pembelajaran itu. Misalnya kalau diskusi itu enaknya bentuk lingkaran tempat duduknya gitu. Selain itu, guru juga bisa atur posisi duduk berdasarkan kemampuan siswa. Contohnya, siswa yang butuh bimbingan lebih itu harus ditempatkan di depan supaya lebih dekat dengan guru gitu. Yang cepat paham juga bisa duduk bersama teman yang memang butuh bantuan, jadi mereka bisa saling bantu. Selanjutnya ada peran tenaga kependidikan.
Di balik penataan kelas yang rapi, ada juga peran dari tenaga kependidikan. Mereka ini bantu dalam apa sih? Mereka bantu dalam dekorasi kelas. Kemudian ada susun meja dan kursi. Ketiga, penyimpanan alat-alat pembelajaran. Dan yang keempat, sampai ngurus meja guru dan perlengkapannya. Jadi ini tuh kerjasama lah antara guru dan staf ini untuk bikin kelas lebih nyaman dan rapi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.